Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pagi ini pendengar, kita lanjut update Pemkab Manggarai Barat aktifkan UPTD Perlindungan Perempuan dan juga Anak. Pendengar dan juga pemirsa RRI Labuan Bajo, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kini memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan juga anak ya. Dan salah satu langkah pentingnya adalah dengan mengaktifkan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan juga anak atau biasa disebut UPTD PPA. Untuk mengetahui lebih jauh ya bagaimana fungsi layanan serta juga harapan ya ke depan dari keberadaan UPTD PPA ini, kami telah bersama dengan Ibu Fatima Melani Rambing ya bersama RRI Labuan Bajo melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan juga Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat pagi ini. Pak, maksud kami Ibu Melani, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu Ica ya? Iya benar. Ya. Bagaimana Selamat kabar pagi ini? Sudah baik, sehat. Ya, iya, sudah luar melaksanakan biasa, apel puji Ibu ya? Tuhan. Iya, kita laksanakan apel di OPD masing-masing karena hujan, jadi di kantor bupati lapangannya tidak memungkinkan untuk kita apel di sana. Oke, Gitu. jadi di masing-masing kantor begitu Ibu ya? Iya, kita apel masing-masing karena ini apel kesadaran korpri. Ya. Baik, tapi terima kasih Bu ya masih menyempatkan waktunya ya dan juga habis melaksanakan apel langsung untuk pendengar RRI Labuan Bajo dan pemirsa RRI Labuan Bajo ya, Siap. untuk berbagi penjelasan sejauh mana begitu Pemkab Manggarai Barat dalam mengaktifkan UPTD Perlindungan Perempuan dan juga Anak begitu. Yang walaupun cuacanya mendung pagi ini Bu Melani ya? Iya betul. Mendung habis hujan mendung ya, jadi kayaknya. tidak menentu ini cuaca Ibu ya. Tapi ya tetap semangat. Biar hujan tetap semangat melaksanakan kewajiban sebagai abdi negara. Iya dong Ibu, dan harus tetap bersyukur ya. Jadi jangan selalu melulu komplain. Giliran nanti giliran nanti panas terus ya, komplain kenapa tidak hujan. Jadi harus tetap bersyukur. Selalu bersyukur, iya. Iya. Baik Ibu ya, kita langsung saja kita pengen tahu ya latar belakang diaktifkannya UPTD Perlindungan Perempuan dan juga Anak di Kabupaten Manggarai saat ini itu bagaimana Ibu? Baik Ibu Ica, sebelumnya selamat pagi kepada semua pemirsa yang budiman. Saya menjelaskan terkait dengan UPTD PPA atau disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah dibentuk berdasarkan Perda Manggarai Barat nomor 6 tahun 2005, Perbub nomor 34 tahun 2025 tentang pembentukan UPTD PPA. Begini Ibu Ica, sebenarnya bukan diaktifkan. Kenapa saya katakan begitu? Sebenarnya layanan perlindungan perempuan dan anak ini adalah layanan urusan wajib yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan selama belum ada UPTD PPA sebagai lembaga teknis, itu dilaksanakan oleh dinas yang terkait dengan urusan perlindungan perempuan dan anak, dalam hal ini dinas sosial. Jadi itu urusan wajib yang harus dilakukan. Lalu UPTD ini juga kenapa sampai akhirnya baru dibentuk tahun ini? Itu karena yang pertama, Undang-Undang nomor
22 tahun nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS itu memang mewajibkan tindak pidana kekerasan seksual itu sudah mengamanatkan wajib membentuk UPT DPPA. Lalu kita pemerintah daerah juga sudah merespons dengan cepat dengan diterbitkannya Perda nomor 6 tahun 2025 dan dijabarkan langsung dengan pembentukan itu. Dan kenapa harus dibentuk? Karena layanan perlindungan perempuan dan anak, urusan perlindungan perempuan dan anak itu adalah ada dua fungsi yang harus kita lakukan. Fungsi perlindungan dalam hal regulasi atau regulator dan fungsi operasional. Jadi selama ini sebelum UPTD dibentuk, kami di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melaksanakan dua fungsi. Jadi fungsi regulator dan fungsi operasional. Karena itu akan berdampak cukup ini terhadap kualitas pelayanan, jangkauan pelayanan dan lain-lain sebagainya. Ditambah lagi dengan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang masih sangat terbatas. Begitu. Sehingga kita memang mendorong dan puji Tuhan Pemda dan bersama DPR sudah sepakat untuk UPT DPPA segera dibentuk. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat data kekerasan dengan layanan yang kami berikan oleh dinas ini, lalu kami berjaring dengan mitra yang lain di luar dinas sosial, itu data sudah kami pastikan bahwa data 5 tahun terakhir itu ada kecenderungan untuk meningkat. Meningkat. Makanya sudah saatnya Manggarai Barat harus punya UPTD sendiri, berdiri sendiri, sehingga layanan teknis diserahkan sepenuhnya kepada UPT DPPA. Sedangkan bidang hanya melaksanakan fungsi regulatornya. Itu alasannya kenapa UPT DPPA itu bukan diaktifkan, tapi baru terbentuk. Tapi kalau layanan yang menjadi tanggung jawab UPT DPPA itu sudah dilakukan sejak pemerintah daerah Manggarai Barat berdiri. Begitu. Baik ya. Jadi UPTD ini sudah dikhususkan untuk meminimalisir kejadian yang meningkat ini tadi begitu dalam 5 tahun terakhir ini. Supaya layanannya lebih berkualitas karena segera dia fokus hanya untuk layanan. Tidak lagi seperti kalau di dinas kami kan masih fokus lagi dengan persoalan koordinasi, advokasi, penyusunan kebijakan. Jadi itu kan sangat mengganggu kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Begitu. Makanya dengan kita serahkan fungsi layanan ini ke UPT DPPA, mereka akan lebih fokus terhadap hanya untuk layanan saja. Begitu. Iya, Bu Melani, secara sederhana sebenarnya UPT DPPA ini hadir untuk menjawab kebutuhan apa saja Ibu sebenarnya di masyarakat khususnya bagi perempuan dan juga anak korban kekerasan, Ibu? Ya, memang kalau kita lihat dalam Perbub itu tugas UPT DPPA itu memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak dan perlindungan khusus anak, terutama layanan khusus itu terkait dengan layanan kekerasan. Jadi saya uraikan bahwa di UPT DPPA ada penanganan kasus atau korban yang meliputi penanganan kasus tindak kekerasan, baik yang terjadi di ranah domestik atau di rumah tangga, maupun di ranah publik atau di fasilitas umum, di tempat umum, di luar rumah, termasuk penanganan kasus yang terjadi di tempat kerja. Jadi semua kasus-kasus kekerasan yang ada di sekitar kita baik di ranah domestik maupun di ranah publik itu dilayani atau diselesaikan kalau korbannya lapor ke UPTD dan akan dilaksanakan di sana di tempat itu. Jadi termasuk kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis, pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi, penelantaran rumah tangga dan perlakuan salah lainnya.
Itu yang bisa diberikan secara sehingga. Lalu ada juga penanganan masalah-masalah lain, misalnya seperti anak korban pernikahan dini. Iya. Karena ini juga masalah perlindungan anak. Perkawinan usia anak itu adalah masalah anak, karena anak tidak boleh menikah sebelum dia mencapai usia 18 tahun ke atas. Jadi anak harus menikah, maksudnya usia pernikahan itu harus orang dewasa di atas 18 tahun. Di atas 18 tahun. Ya, termasuk juga kalau misalnya ada korban nafsa atau layanan untuk korban yang difabel, terus anak mungkin ada korban bencana, termasuk anak sebagai pelaku kejahatan atau anak sebagai saksi kejahatan. Jadi itu layanan-layanan yang bisa kita berikan. Secara sederhana saya gambarkan seperti itu dulu, Ibu. Iya, Bu Melani, banyak fakta yang terjadi kita bisa dilihat di luar begitu ya. Ada banyak masyarakat yang masih bingung nih ya, kemana harus melaporkan saat terjadi kekerasan begitu. Boleh dijelaskan Ibu bagaimana alur pelaporan yang ideal melalui UPTD PPA ini, Bu Melani? Iya, memang kita akui bahwa keterbatasan informasi, lalu mereka tidak berani melapor atau tidak tahu melapor, itu yang menjadi kendala, sehingga kemarin waktu wawancara kita dengan PKK itu tugas kita sekarang harus memecahkan gunung es ya. Fenomena gunung es kekerasan ini. Jadi yang bisa kami dapat sampaikan kepada masyarakat, bagaimana cara agar kekerasan ini bisa terlapor. Yang pertama, korban harus berani melapor. Iya. Korban atau siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan, siapa yang mendengar, mengetahui ada kekerasan, karena kekerasan ini adalah kejahatan kemanusiaan. Ya, karena itu ada undang-undang yang mengatur masyarakat jangan takut melapor, karena itu kejahatan. Kalau kita tidak melapor berarti kita kompromi dengan kejahatan yang terjadi, yang kita lihat. Iya. Jadi harus berani melapor. Lapornya dengan adanya UPTD PPA, kami sarankan kepada masyarakat kita lapor melalui UPTD PPA. UPTD PPA ini adalah layanan pemerintah. Masyarakat adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi kami sarankan lapor ke UPTD PPA sebelum lapor ke polisi. Kalaupun dalam keadaan darurat, ya misalnya yang tersedia di sana adalah mungkin ada polsek atau apa, silakan. Tetapi wajib juga menyampaikan itu kepada kami supaya kami bisa menampingi. Mekanisme laporannya seperti apa? Bisa lapor datang langsung ke UPTD PPA, ataukah bisa melalui telepon, atau juga bisa kalau misalnya dalam keadaan gawat darurat yang butuh kita jangkau, itu juga bisa lapor dan kita bisa menjangkau untuk menjemput korban untuk mendapat layanan apa yang dibutuhkan. Begitu pula kalau ada kejadian di sekolah. Nah, biasanya di sekolah itu selain oleh anak-anak, itu yang biasa kategori yang bullying itu, tapi juga ada yang pelaku kekerasan oleh ada pendidik. Ya, mungkin anak-anak juga bingung mau lapor ke guru, sementara guru ini adalah pelaku. Nah, makanya di sekolah itu kita aktifkan itu forum anak, sehingga fungsi forum anak itu sebagai pelapor. Jadi dia bisa melapor langsung ke UPTD PPA, atau kalau tidak yang ada di desa nanti ada lembaga yang memang dalam rencananya kita akan bentuk, namanya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Tapi untuk sementara saat ini kita bisa lapor lewat WA atau ke fasilitas yang terdekat. Bisa juga lapor ke puskesmas, maksudnya untuk layanan kesehatan. Nanti di layanan kesehatan kami sudah ada koordinasi kesehatan untuk berkoordinasi dengan kami ini bahwa ini ada kasus. Begitu. Boleh. Baik Ibu. Ya.
Mm-mm. Lalu kemudian layanan apa saja Ibu yang akhirnya langsung bisa diterima korban ketika datang atau melapor ke UPTD PPA misalnya? Ya, ada beberapa layanan yang disediakan oleh UPTD PPA. Yang pertama itu layanan penanganan pengaduan. Nah, pentingnya layanan penanganan pengaduan ini, kenapa kami sarankan masyarakat lapor dulu ke UPTD? Karena di dalam penanganan pengaduan, kita menggunakan mekanisme manajemen kasus. Jadi kita mengasesmen, kalau dalam keadaan yang tidak darurat ya Ibu ya. Kalau dalam darurat kita sudah langsung lihat kebutuhannya apa, langsung misalnya dia dalam keadaan darurat butuh layanan kesehatan, kita langsung dampingi untuk ke layanan kesehatan. Tapi untuk dalam keadaan yang masih bisa kita melakukan asesmen, asesmen itu dilakukan dalam rangka yang pertama mengetahui, memastikan ini kekerasan atau tidak. Oke. Bentuk kekerasan apa? Layanan yang dibutuhkan apa? Apakah perlu dirujuk ke layanan hukum, ataukah apakah hanya bisa dengan layanan mediasi, ataukah mungkin butuh layanan perlindungan sementara, ataukah butuh layanan pendampingan rehabilitasi? Jadi itu kita lakukan pada saat kita melakukan asesmen. Lalu setelah itu biasanya setiap kasus itu ada yang namanya delik aduan dengan delik biasa. Kalau delik aduan, korban mengadu, melapor, lalu dia menyetujui untuk melapor, baru kita memberikan tindakan-tindakan sesuai dengan yang dia inginkan. Tetapi kalau delik biasa itu khusus untuk anak korban kekerasan seksual. Itu siapa yang mengetahui, siapa yang melihat, atau siapa yang menyaksikan wajib melapor. Karena tidak ada penyelesaiannya tidak ada secara perdamaian atau kekeluargaan. Itu harus diproses secara hukum. Makanya dia kategori delik aduan. Jadi fungsi penanganan pengaduan untuk itu, memastikan bahwa ini layanan ini, jadi tidak semua layanan pengaduan itu kita harus lapor ke polisi. Ada yang bisa kita selesaikan di UPTD. Makanya yang tersedia layanan selain layanan pengaduan, yang kedua layanan mediasi, yang ketiga layanan perlindungan sementara, yang keempat layanan pendampingan rujukan, misalnya pendampingan kalau dia butuh layanan hukum berarti kami melakukan pendampingan layanan hukum. Butuh layanan kesehatan, kami lakukan pendampingan. Layanan rehabilitasi pun kalau di UPTD harusnya disediakan ada layanan rehabilitasi sosial. Baik. Atau itu layanan psikolog klinis atau konseling atau oleh Peksos. Dan juga layanan reintegrasi sosial. Itu yang dilakukan. Yang menjadi urgensi menurut kami, perlunya layanan pendampingan itu yang paling menurut kami yang paling penting adalah layanan untuk pemulihan psikologi sosial dari korban. Oke, baik Bu Melani. Iya. Benar UPTD PPA saat ini masih berkantor sementara di Dinas Sosial Ibu ya? Oh iya. Mungkin tidak kondisi ini mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat Ibu? Memang kita akui bahwa karena ini dalam serba keterbatasan dan akhirnya UPTD PPA itu tersedia, memang amanat undang-undang seharusnya bangunan sarana prasarana itu memang UPTD PPA harus punya bangunan tersendiri. Itu bangunan kantor dengan rumah perlindungan. Tetapi kondisi Manggarai Barat
kita masih dalam tahapan menyelesaikan satu persatu. Kita memprioritaskan mana dulu yang ada yang ini. Ya sudah, sekarang kita sudah lantik pejabat strukturalnya. Artinya sudah kita bisa limpahkan tugas ini ke pejabat strukturalnya dengan dia punya petugas-petugas lainnya, jabatan fungsionalnya, jabatan pelaksana. Lalu memang tentunya ketika masih bergabung di kantor dinas sosial, tentunya akan berpengaruh. Tetapi Ibu, kami punya solusi sambil kami berjuang untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang harus kami penuhi. Kalau di kantor biasanya, karena yang pasti bahwa prinsip-prinsip pelayanan pengaduan atau layanan korban itu kita harus mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan, kepentingan terbaik, non-diskriminasi, menjaga kerahasiaan. Jadi kita memang harus punya ruangan khusus. Nah, ini yang saat ini strategi yang kami lakukan adalah ketika korban datang lapor ke kami, kami akan antar ke rumah perlindungan, karena kami sudah ada kerjasama dengan rumah perlindungan, ada MOU untuk penanganan pengaduan itu dilakukan di shelter, di rumah perlindungan, sehingga lebih aman. Penanganan kasus, Ibu Melani, kira-kira langkah pencegahan apa yang dilakukan UPTD PPA agar kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di Manggarai Barat ini bisa ditekan? Saya belum bisa belum bisa menyampaikan bisa ditekan, tapi saya berharap kami sekarang sudah berupaya pecahkan dulu fenomena gunung es. Pecahkan dulu fenomena gunung es. Dalam arti kami kerja kolaboratif untuk upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan keluarga, pencegahan kekerasan melalui keluarga. Yang kedua ke institusi pendidikan, dan yang ketiga ke masyarakat. Kalau dengan keluarga itu kita punya kolaborasi yang kita bangun untuk memberikan sosialisasi, melakukan upaya-upaya koordinasi, advokasi dan lain sebagainya. Itu kami kerjasama dengan PKK, karena PKK ini kan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi kita berharap dengan perannya PKK, mereka mensosialisasikan hal-hal terkait dengan kekerasan terhadap anak, KDRT dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara melapor, itu kami sudah membekali dengan itu semua dengan PKK, dan kita berharap melalui PKK fenomena gunung es semakin banyak orang yang melapor ke UPTD PPA. Lalu yang kedua, kami juga kerjasama dengan instansi pendidikan. Itu kita masuk ke sekolah-sekolah, memberikan sosialisasi, lalu membentuk forum anak, lalu juga kami mendorong sekolah menjadi sekolah ramah anak. Maksudnya adalah sekolah yang menerapkan disiplin positif, bukan pakai kekerasan, tetapi mengutamakan disiplin positif dan memberikan peran anak sebagai pelopor dan pelapor. Itu untuk di institusi pendidikan. Lalu di masyarakatnya kita bekerja sama juga dengan organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan, termasuk dengan shelter, dengan LSM. Lalu yang juga kita dalam Restra 2026 sampai 2030 kami akan kerjasama dengan dunia usaha. Karena apa, Ibu Ica? Potensi kita daerah pariwisata. Jadi kelompok rentan terhadap dampak kemajuan pariwisata, kelompok yang paling rentan itu adalah anak dan perempuan. Dan di sana akan ada, kebetulan data memang eksploitasi anak belum ada, tetapi kita harus berani bongkar ini. Dan potensi-potensi ada. Dunia usaha begitu banyak. Asrama-asrama, tempat pengasuhan tanpa pengasuhan orang, asrama itu kan tanpa pengawasan orang tua. Lalu di hotel-hotel, di restoran, di kapal dan lain sebagainya, itu semua memungkinkan terjadinya
kekerasan, apalagi terutama kekerasan seksual, dan bahkan bukan tidak mungkin ada indikasi tindak pidana perdagangan orang di dalamnya. Karena itu ini yang pendekatan kolaboratif ini yang kita harapkan. Ketika kolaboratif itu kita sudah lakukan, kita berharap Manggarai Barat tidak terpapar dengan apa yang disebut prostitusi, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Bu Melani? Termasuk, termasuk salah satunya kami kerjasama dengan media. Oke. Ya, ini artinya nanti kami akan, kemarin saya sudah sampaikan juga dengan Ibu siapa saya kemarin? Koordinator penyiar RRI. Yang satu. Ya, dia pokoknya di ini bahwa kami kedepannya juga merangkul juga ini teman-teman dari media untuk lebih gencar mensosialisasikan tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sehingga masyarakat berani melapor, dan kita semua mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga agama terbuka mata dan hati untuk melihat ini kejahatan kemanusiaan yang menurut saya juga merupakan program prioritas. Bukan hanya stunting, tetapi kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak itu juga adalah masalah kemanusiaan yang berkait dengan sumber daya manusia yang harus kita buat supaya menjadi manusia yang berkualitas. Terakhir Ibu, pesan untuk perempuan, anak maupun keluarga yang mungkin masih takut atau ragu untuk melapor, Ibu ya. Dilihat dari penjelasan Ibu Melati tadi ya, Ibu Melani Ibu ya. Iya. Ibu Melani ya. Ibu Melani di prosedur yang paling awal sekali itu memang adalah berani melapor, karena masih banyak masyarakat yang mungkin, dan memang ini beberapa fakta terjadi juga bahwa kekerasan ini dianggap sebagai hal tabu yang harus ditutupi, begitu Ibu ya? Ada hal yang mau disampaikan Ibu? Ya, pemirsa yang budiman, terutama masyarakat Manggarai Barat. Kami dari Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak sangat berharap, yang pertama, jadilah pelopor dengan tidak sebagai pelaku kekerasan, sebab hal tersebut adalah kejahatan yang ada sanksi hukumnya. Jadi stop kekerasan dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pelapor atau berani melapor ke UPTD PPA. Kalau takut lapor ke polisi, lapor saja dulu ke UPTD PPA. Dan kami akan melakukan asesmen seperti yang saya sampaikan tadi, apa saja yang diperlukan, dan selanjutnya kami akan memberikan pendampingan layanan sesuai dengan kebutuhan. Kenapa pentingnya pendampingan? Karena di dalam pendampingan, masyarakat mungkin belum banyak tahu bagaimana standar operasional layanan yang ada di layanan-layanan rujukan, misalnya di polisi atau di kesehatan. Tapi dengan pendampingan kita memastikan bahwa layanan yang diberikan itu memang mereka melakukan secara sesuai dengan SOP. Yang kedua, pentingnya pendampingan, memastikan bahwa korban dalam keadaan aman, nyaman, sehingga ketika dia memberikan keterangan dia tidak berubah-ubah, atau dalam sebentar bilang begini, sebentar bilang begitu, dalam merasa takut. Jadi dengan pendamping kita bisa menenangkan, kita bisa bilang polisi kami jedah dulu, kami tenangkan dulu. Jadi seperti itu, sehingga akan berpengaruh terhadap proses selanjutnya untuk penegakan hukum. Lalu yang berikut, anak tumbuh sehat lahir dan batin di dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Terutama orang tua harus menjadi teladan untuk anak-anak. Makanya pentingnya pengasuhan keluarga yang penuh cinta kasih. Orang tua harus menjadi teladan. Jangan ada KDRT. Kalau ada KDRT, ibu-ibu lapor ke UPTD PPA dulu.
tidak berani lapor di ini, di UPTD PPA ada mediasi. Kita carikan solusi. Iya, Bu Melani, iya, berhubung waktunya sisa sedikit lagi, mungkin boleh disingkat saja Ibu ya. Ya. Singkatnya bahwa bila terjadi kekerasan yang ada di sekitar, berani melapor dan jangan sebagai pelaku kekerasan. Baik, Mungkin itu terima saja kasih yang bisa kami penjelasannya pagi ini Ibu ya. Semoga kehadiran UPTD Perlindungan Perempuan dan juga Anak ini benar-benar menjadi ruang aman untuk masyarakat Labuan Bajo ya, dan juga tempat perlindungan serta harapan baru ya nantinya bagi perempuan dan anak di Manggarai Barat. Dan untuk Anda pendengar RRI Labuan Bajo, jangan ragu untuk melapor dan saling menjaga tentunya. Bersama kita ciptakan Manggarai Barat yang lebih aman, ramah dan ramah ya, dan berkeadilan bagi perempuan dan juga anak. Bu Melani, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, terima kasih dan terima kasih untuk Budiman pendengar Budiman yang sudah bersedia mendengarkan kami. Pro 1